Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kemarin kita bahas, Allah menjelaskan, coba lihat, apakah kamu tidak melihat bahwa saat temani Gusti Allah itu telah menurunkan dari langit yaitu air, dengan air yang ke bumi, mengalir ke bumi, itu bisa tertimbun di dalam bumi, itu bisa memunculkan sumber mata air dan juga bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Setelah kau lihat tumbuh-tumbuhan yang begitu indah, akhirnya tumbuh-tumbuhan ini menguning, akhirnya mati, berantakan. Itulah kehidupan manusia. Itulah Allah menurunkan Al-Quran kepada hati manusia. Allah menurunkan Al-Quran kepada hati manusia terus menerus setiap pagi, setiap subuh ini. Maka di dalam hati manusianya akan subur, Quran ini akan menghujam di dalam hati itu. Dengan masuknya di dalam hati Al-Quran ini akan menyumber, akan bisa memancarkan air. Nah, air ini akan bermanfaat. Itulah terus menerus demikian. Nah, cuma akhirnya juga begitu, akhirnya menguning, mati, sudah selesai. Walaupun begini, akhirnya ada keputusannya, ada terakhirnya, ada. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap ada pertemuan pasti begitu, menguning, mati, gantilah sumber-sumber yang ada itu tadi, muncul ganti. Itulah memang kehidupan manusia di dunia. Lanjutannya ayat, faman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Afaman syarahallah, maka apakah orang-orang yang dibukakan oleh Allah, sotruhu, di dalam hatinya itu lil Islam, untuk menerima tuntunan agama Islam yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran itu. Jadi apakah orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima tuntunan agama Islam? Fahuwa ala nurim mir rabbih, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhan. Apakah sama dengan orang-orang yang hatinya dikunci oleh Allah sehingga gelem nerima Quran? Padha enggak itu? Apanya yang tidak sama? Apanya yang tidak sama itu? Sama enggak orang sing ngaji karo sing enggak ngaji? Apanya yang enggak sama? Sikap dan perilakunya tidak sama. Orang yang beriman itu hatinya lembut, penuh dengan rahmat, lembut. Dia menciptakan damai. Omongan orang memancing permasalahan. Itu orang yang beriman. Jadi omongannya orang memancing permasalahan, orang memancing suudon. Hatinya penuh rahmat, kalau sing yang nang gigi, lu nang gigi, kamu kuat mon. Ya lah, itu berbeda-beda. Coba sih nggak ngaji, buah kon ini, buah kon model. Itu bedanya. Fahuwa ala nurim min rabbih, yang diberikan cahaya oleh Allah. Gak sama hati yang dikunci oleh Allah. Kenapa kok dikunci oleh Allah? Karena diundang balik-balik orang gelem teko, wis ora usah diundang. Jarno wis. Fawailun, maqot kecelakaanlah yang besar. Lil qasiyati qulubuhum, bagi mereka yang telah membantu hatinya min dzikrillah, untuk mengingat Allah. Celoko banget bagi seseorang yang membantu hatinya untuk mengingat Allah, ya toh? Tapi mereka itu ulaika fi dhalalin mubin, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Wis iso ngaji, wis iso ngerti itu, mempunyai ilmu ini, kok melakukan kesesatan. Celoko banget orang yang begitu itu. Ikulah yang dikatakan di dalam surat Al-A'raf kaya dening kiri, sing selalu melet digusah, melet dicaro, melet. Coba lihat itu. Surat Al-A'raf
7 ya. 7 iku ayat 175. Wajlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'u syaitanu fakana minal ghawin. 175. Coba banyak baca artinya, baca. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Nah, di situ dulu. Ya, dia itu mengerti tentang ayat-ayat Allah ngaji. Tapi dia tidak mengeterapkan apa sing dikajeni iki, sehingga dia melanggar saka iku, diikuti setan. Jadi wong iku pengikuti setan. Setani setan apa ya? Pimpinane setan. Terus Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Dan seandainya mereka itu mengikuti tuntunan Allah itu, maka akan ditinggikan derajatnya menjadi seorang ulama, bisa juga ustaz, kiai dan sebagainya. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Nah itu karena terperdaya dengan dunia, tidak peduli tentang agama. Duit, gak peduli ku duit sembarang kalir. Terus maka perumpamaannya seperti anjing. Loh, koyo anjing. Terus jika kamu menghalonya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Ya kon menjulurkan lidahnya. Melet, coba jangan tirukan ya kok melet. itu Pak. Wis ngerti, wis gelem ngaji ngono tapi yenokno iku. Ya dia begitu. Ya itulah, dosa besar itu. Mulanya tidak salah. Dan ono sing ngomong jare, mosok murid Pak Hafid ngajine ngono. Salah gak? Ya kita salah itu. Kenapa sudah bertahun-tahun kita ngaji kok gak hasilnya? Bener? Apa meneh terkenal kata ping piro nih? Piro? Ping 4 mau 4. Mau 4, 3 itu sudah 1800 hari pertemuan itu. Ping 4 piro? 32 hari. 4 kali 600 kali 4 itu piro? 2400 hari. Sudah 2400 hari wis apa ku lunas ping piro kredit jenengan. Itulah. Makanya harus kita perhatikan betul itu. Ayo kita pelajari betul. Itu sesat betul. Dadak ditinggalno keimanan yang ngajine ditinggalno, uber-uber duwike tidak memperdulikan halal dan haramnya yang dimaksud begitu. Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsa'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allahu nazzala, Allah telah menurunkan ahsana itu kebaikan yang paling baik, al haditsi perkataan, kitaban yaitu kitab sing baik ucapan Allah, kalamullah itu di dalam kitab apa itu? Quran. Allah ini telah menurunkan perkataan kalamullah, dawuh Allah yang paling baik di dalam kitab suci. Apa itu? Quran. Wis paling apik, mutasyabihan yang serupa. Jadi itu selalu berurutan itu. Mutasabih dari mutasabih. Jadi ayatnya itu selalu berurutan itu. Ya semen wong-wong kuat dipatili setitik-setitik orang gelem kabeh. Satu sama lain sama. Gitu. Fama masaniya lagi berulang-ulang, diulang-ulangi tentang ancaman-ancaman oleh Allah. Sapa sing gak mengikuti tuntunan Allah ini, iku akan celaka. Ping pira diucapkan di dalam Al-Qur'an. Sapa sing mengikuti tuntunan Al-Qur'an ini akan bahagia dunia akhirat.
Dunia ini tenang, kalau di akhirat masuk surga. Ping piro dikatakan oleh Allah di sini. Tak sairu minhu. Nah, kalau dibacakan ancaman itu mereka itu gemetar karena ancaman itu. Gitu. Oh, rasanya hatinya gemetar. Zadajhum imanatu. Gitu. Gergetar. Nah, dan kulitnya itu merinding. Tak sairu minhu itu gemetar karena takut dikala disebut ancamannya itu. Juludul ladzina yakhshawna, kulit orang-orang yang takut itu. Jadi gembrinding, apa ya? Apa ya? Apa merinding ya? Merinding. Jadi merinding, merasa takut. Rabbuhum, karena kepada Rabbnya itu, karena diancam Tuhan. Tsumma talinu juluduhum, kemudian menjadi tenang kulitnya, menjadi tenang hatinya dan kulit itu. Wa qulubuhum, hatinya, ya tahu kalbu mereka ila dzikrillah, di waktu dia mengingat kepada Allah. Jadi lek dia mengingat Allah atas janji-janjinya Allah baru tenang. Tapi lek ancaman dulu ya Allah. Kira-kira ada enggak di sini begitu? Ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ada. Jadi mulane ini Pak, kalau ingat kepada Allah atas ancamannya itu, waduh. Mulane di sini kita hati-hati. Kalau ingat pada Allah tenang. Kalau ancaman Allah, aduh, takut, merinding, hatinya kulitnya merinding, hatinya bergetar. Jadi ini begitu. Nah, makanya ikutan. Ada Sayyidina Ali itu pernah kalau sholat itu, ya Allah, itu pertama itu kayak metokno air keringat dingin kan, keringat dingin. Baru Allahu Akbar. Bener-bener. Kenapa harus begitu? Karena sholat kita itu untuk kita sendiri. Kalau kita gak kemenangan, arah diberi apa-apa kamu. Gak diberi apa-apa oleh Allah, kan kamu sendiri. Jadi yang benar-benar tancapkan hati, tancapkan arti yang kamu ucapkan di dalam hati. Jadi kan banyak sekarang Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Cuma bisa apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kamu nak ngomong Allahu Akbar, Al-Fatihah. Tancapkan di dalam hatimu, berarti Allahu Akbar. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa begitu diangan-angan di jerone hati itu. Masih sujud rukuk, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ora Rabbi firli warhamni. Senang mau di rumah. Jadi begitu. Harus tancapkan ini. Karena sholatmu ini perlumu sendiri, bukan perlu Allah. Kalau kamu sungguh-sungguh, maka akan tidak mendapatkan itu. Tergantung kamu. Kalau kamu syukurte, ya syukurte. Itulah Pak. Jadi itulah kamu. Itu merinding itu. Tapi kalau ingat kepada janjinya Allah, baru tenang. Qulubuhum. Dzalika, itulah Quran. Hudallahi yahdi bihi may yasha. Petunjuk Allah. Yahdi dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya bagi wong sing gelem buka atine dan mau mengamalkan itu. Tapi sing enggak tertutup hatinya, tahu tidak mau mengamalkan, dia tidak akan dibuka hatinya. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, kenapa disesatkan? Karena tidak mau membuka hati. Gak gelem mengikuti tuntunan ini. Coba diundangin balik-balik, aku sering kali menggunakan istilah begitu. Dibalik ini, diundang karo Allah, gak gelem teko. Orang diundang wis. Itu. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Nah itu. Niscaya mereka itu baginya seorang pemberi petunjuk. Tidak ada seorang yang memberikan petunjuk. Kalau sudah tidak mau dengan Quran, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Ya toh, lek gak gelem nrimo Quran iku wis ora iso menerima kebaikan itu. Ya toh? Wis. Lek gak gelem ngaji ya wis ngono iku ora kira kon. Itu ora iso, tidak akan bisa kamu itu diberikan petunjuk. Kalau dikandani wong tuane ora direken kok apa meneleh awak dhewe.
Begitulah. Itu contohnya begitu. Afaman yattaqi biwajhihi su'al adabi yaumal qiyamah wa qila lidh-dhalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Afaman yattaqi, maka apakah orang-orang yang menghindarkan, ya toh, yang menghindarkan, gitu, wajib supaya jangan dilemparkan ke dalam neraka. Wajhihi biwajhihi, wajahnya, ya toh, atau dirinya. Kenapa digunakan wajah? Kalau wajahnya jelas akan status manusianya itu katut kabeh. Coba sekarang kalau tidak ada wajahnya, ini tangani sopo itu. Ada tubuhnya, ada kakinya, ada dadanya, semuanya, tapi wajahnya tidak ada. Bisa dengan menebak? Tidak bisa. Tapi kalau ada wajahnya, itu berarti mewakili seluruh tubuhnya ini. Oh, di wajahnya Pak Hafid, kakinya Pak Hafid, ini anunya ada semua. Karena ada kaki. Nah, ini digunakan kalimat ini wajah. Wajah itu, jadi kalau sudah semuanya dilempar. Biwajhi su'al adzab yaumil qiyamah, dirinya ke dalam azab yang paling buruk di hari kiamat. Jadi, maka apakah orang-orang yang menghindarkan jangan sampai dilemparkan dirinya su'al adzab kepada azab yang paling buruk yaumal qiyamah, di hari kiamat. Faqila lidzalimina, dan katakanlah kepada mereka orang yang aniaya itu, zuqu ma kuntum taksibun, rasakanlah oleh kalian balasan apa yang telah kalian kerjakan itu. Jadi tidak sama orang yang hatinya menerima Quran dan tidak sama juga orang yang menolak Al-Quran itu. Dia tuh selalu hati-hati. Orang-orang yang apa namanya, yang menerima Al-Quran selalu hati-hati. Ojo sampai awakku iki dosa, berbuat dosa, jangan sampai. Menghindar, takwa, selalu bertakwa. Artinya apa? Menghindarkan diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bencana, yang bisa menimbulkan persoalan, siksa. Hati-hati betul. Jelas. Ya, itu kan. Nah, nek sing wis kaya ngono rasakno kan wancane kon gak gelem trimo pituturi Gusti Allah. Kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Kadzdzabal ladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka itu telah juga mendustakan. Gak percaya dengan rasul-rasul yang menyampaikan ajaran-ajaran tauhid, ajaran Allah itu. Termasuk orang-orang yang menyampaikan kitab suci Allah. Gak percaya bahwa dia mengatakan bahwa azab itu abjad mesti datang, pasti datang ya deh. Fa'atahul azabu, maka datanglah ya kepada mereka azab min haitsu la yash'urun, dari arah yang tidak mereka sangka. Jadi kalau kita lihat dari sini Pak, orang yang tidak mengikuti tuntunan Allah itu selalu diikuti dengan azab. Selalu diikuti dengan azab. Ingat itu. Azabnya macam-macam. Bisa di dunia itu dikeplak wong, bisa di dunia dicaci maki dan lain sebagainya, bisa di dunia itu diberikan stroke. Maka di sini fa'adahumullahul khizya. Fa'adahumullahul khizya fil hayatid dunya wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'malun. Fa'adahumullahul khizya, maka Allah akan merasakan kepada mereka kehinaan. Kehinaan apa yang jadi kehinaan? Bisa juga ikut dia ikut apa jenenge stroke, wis digedulinan arek ciri-ciri. Ya toh? Allah. Bisa begitu. Aduh, terhina. Bisa kan ngono, kakak bojone wis ora direken karo bojone. Ngomong sedan bojone. Foto-foto ireng, yo Pak, tenan ngene. Yo. Aduh ya Allah, itu bisa dialurkan azab. Itu di dunia itu mesti dikelilingi azab itu orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan Allah. Nah, bagaimana yang mengikuti tuntunan Allah? Diberikan rahmat. Itu loh Pak. Jadi diberikan kehinaan mereka di dunia, fil hayati dunia, pada kehidupan dunia, ya toh, wala adzabul akhirah, dan sesungguhnya azab di hari akhirat akbar, lebih besar. Laukanu, kalau mereka ya'lamun, mengetahui. Ayolah kembali kepada Quran.
Sisihkan waktumu ini loh 24 jam, mosok kurang. Nyambut gaya apa 24 jam itu? Kepingin roh aku. Sibuk maafin. Sibuk apa? Mau menengok ginjal-ginjal terus? Sisihkanlah 1 jam saja untuk mengikuti, untuk mempelajari itu. Walaupun tidak di sini, silahkan di mana-mana. Lah iso di Mekah, orang kok. Saya lebih hebat. Iya, tapi ikut tolonglah, tolong itu supaya selamat. Kita mengajak begitu ini bukan kebutuhan saya, bukan kebutuhan saya, tapi kebutuhan masing-masing, gitu loh. Nah itu, sorot yang oleh abad. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matsalin la'allahum yatadzakkarun. Walaqad darabna, sesungguhnya telah kami buatkan. Dikaitkan kan Gusti Allah. Linnasi bagi menungso fi hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an ini. Min kulli matsal, setiap macam perumpamaan. Dikaitkan contoh-contoh. Mana? La'allahum yatadzakkarun, supaya mereka itu mendapat pelajaran tuh. Banyak contoh-contoh, banyak foto. Sembarangan. Qur'anan Arabian ghairu dhi'i wajin la'allahum yattaqun. Qur'anan Arab, ialah Qur'an di dalam Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab. Mengapa dalam bahasa Arab? Karena pertama utusannya Allah itu dipilih adalah orang Arab, Nabi Muhammad itu. Yang kedua, bahasa Arab ini bahasa yang sangat kompleks kosakatanya. Jadi jelas. Atau jelas tuh. Berdiri duduk itu apa jenenge? Ijlis. Tapi duduk dari bangun, dari tidur, duduk itu ijlis. Lek dari berdiri terus duduk qaid. Jadi selalu berbeda selalu. Nisa itu adalah apa? An-nisa, wanita-wanita. Mar'ah, wanita. Kan begitu kan? Jadi jelas artinya jelas, sangat jelas. Ini kosakatanya. Mulane nomor loro itu Jawa, bahasa Jawa itu juga jelas. Makanya akeh-akeh masih wong Bandung iku lek mengartikan Quran iku sing akeh menggunakan bahasa Jawa. Alhamdulillah utawi sekabeh puji iku lillahi kaduwe Allah ngono. Itu zaman dulu, zaman sekarang wis gak usum. Gak usum. Iya gak usum. Kula ceritaken niku jenengan turu tambah. Bingung. Iya. Itu Quran itu begitu. Ghairi dhi'i wajin, yang tidak ada kebengkokan Quran. Gak ada bengkok. Artinya sesuai sejalan dengan fitrah manusia. Gak ada di Quran itu, laki-laki yang dewasa, janganlah kamu menikah dengan seorang perempuan. Ono? Leren aku ora dadi kiai. Leren. Itu fitrah sesuai dengan apa sih fitrah itu? Si fitrah itu gawane bayi, gawane urip. Jadi sejalan dengan pola pikir dan tujuan manusia itu. Itu gawane. Jadi antarkan otak pemikiran kita itu oleh Quran sebenarnya itu. Itulah kan. Jadi orang-orang yang tidak ngaji itu bisa karepe dhewe pikirannya. Nah, saya pernah dianukan loh. Iki terawih piro, Pak Fit? 8. Terus witire 3. Oh, 8. Nah, sampean aku 20. Oh, witire 3. Oh iya. Nah, ya sudah ngono, ya bagus. Aku meneng ae. Nah, aku lagi apa seandainya nanti kita itu diterima yang 8, sing 20 iki juga diterima karena bisa keh. Ya toh. Tapi lek sing diterima kok sing 20 rakaat, sing 8 gak keterima. Nah. Aku dikalahkan begitu. Oh iya bener. Jadi lek memang diterima karo Gusti Allah sing 8, sampean termasuk ikut diterima karena kelebihan. Nah gitu toh. Tapi lek sing diterima iku 20, sing 8 ora keterima karena kurang. Gitu loh. Iku menurut akal. Menurut akalmu begitu, tapi tuntunan tidak begitu. Ya toh. Saya melakukan ini bukan karena akalku, tapi karena contoh dari Rasulullah. Ya toh. Silakan kamu 20 rakaat, silakan monggo. Enggak apa-apa. Maca ana sing 46 rakaat, silakan. Sewengi jur kamu enggak apa-apa.
bagus. Cuma kita istiqomahkanlah terawih petang rakaat ditutup witir, tahajud setiap malam kita tidak pernah lepas dalam 11 rakaat. Ini yang penting. Nah, ada juga yang bertanya aku, loh, di Muhammadiyah aku maca Quran ini nganggo wudu. Loh, jangankan baca Quran, tidak baca Quran itu wudu. Ya kan? Ya, saya kan menyampaikan itu. Setiap kamu pipis harus wudu, batal harus wudu. Ciptakan keberadaan dirimu selalu bersih. Aku dia kan mau dua dan nyekel Quran kan wudu. Orang nyekel Quran wudu terus kok. Ya, ini Muhammadiyah itu begitu, didikannya itu begitu. Tapi yono sing dendeng yono padha ae menungso ya ta. Padha ae wae. Begitu. Jadi menurut akal, tapi ya tuntunan agama itu bukan menurut akal, tapi keyakinan yang didasari dengan tuntunan syariat. Mulane di dalam Quran itu ono akidah. Apa sih akidah itu? Keyakinan. Terus syariat apa syariat? Tuntunan, gitu loh. Terus akhlak. Nah, akhlak inilah untuk menciptakan baik itu. Mulane Rasulullah diturunkan dunia untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini melupakan pikiran, ya apa tata caranya. Mulanya akhlak itu tidak bisa lepas dengan budaya, tidak bisa lepas dengan budaya. Ya toh? Tidak bisa lepas dengan budaya. Lalu wong barat ana iki mlaku jelang koyo Werkudara, ya memang sistemnya begitu, dengan iki gak iso. Ya toh, mesti dikeinginan iki. Kate di ngarepe itu. Begitulah. Itu. Itu jelas saja Al-Quran itu jelas. Nah, karena jelasnya itu anak kecil itu bisa mengerti. Anak kecil bisa mengerti, bisa maca Quran. Padahal dia gak iso huruf Arab. Itu maca Quran itu sangat hebat. Apalagi orang yang dewasa, orang ilmuwan, berkembang pemikirannya itu. Berkembang. Mulanya lagi kembali kepada kitab-kitab yang dulu, jadi kan dia akan berkembang. Ya, karena tidak bisa Quran ini apa itu jenenge sesuai dengan keberadaan zaman, dikembangkan dengan orang-orang yang pandai itu. Itu perlunya orang-orang yang banyak pengetahuan itu begitu. Ya. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutajagisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Daraballah, Allah telah membuat ya toh, masalah rajula ini perempuan, yaitu seorang laki-laki. Fihi daraballahu, Allah telah membuat masalah perumpamaan bermaksud. Masalah itu misalnya rajulan laki-laki, ya toh, seorang laki-laki. Fihi yang menjadi suraka mutasakisun, budak milik beberapa orang berserikat dalam perselisihan. Jadi Allah membuat dua apa namanya orang yang musyrik dan orang yang beriman. Orang yang musyrik itu dia sebagai pegawainya atau pembantu atau buruwe seseorang, beberapa orang berserikat. Ya toh? Tapi pembantu nek siji iku. Lah, beberapa orang ini banyak sekali perselisihan, perbedaannya macam-macam. Nah, dengan Allah membuat perumpamaan, satu orang saja hanya cuma juragane satu. Juragan. Pembantune satu, juragane satu. Lek sing orang musyrik ini jelas sing siji ngongkon setrika, sing siji ngongkon nyapu, sing siji ngongkon masak, mumet. Inilah orang musyrik. Ya toh? Orang kakek mengaku kakek Allah itu susah, kakek Tuhan itu susah, Pak. Nah, enak gak banyak Tuhan? Tidak, pasti gegeran. Kalau sudah berserikat ini gegeran. Lagi gegeran susah jadi hamba ini susah. Ya apa sih karepe? Sing iki jogo, sing iki mencipta, sing iku merusak. Wis tak jogo tapi dirusak karo iki. Sing iki dirusak karo iki. Waduh, susah. Iki orang-orang yang duweni juragan yang berserikat beberapa orang itu. Sejek dengan rajulan salaman,
dan seorang budak laki-laki yang menjadi milik penuh seorang satu saja, milik sepenuhnya. Lirajulin hal yastawiyani masalah, dan seorang laki-laki saja. Adakah kedua budak itu sama? Hanya tidak sama, tentu tidak sama. Soro sing dadi juragane akeh men. Tentu saja tidak sama antara budak yang menjadi milik seseorang suatu kelompok dengan seorang budak yang menjadi milik penuh seorang saja. Ya toh? Nah ini yang pertama itu susah. Mari nglayani iki ke rumah nglayani iki remek iki. Mulane nek Tuhan akeh jenengan remek. Salah itu. Apalagi orang-orang orang ilmuwan itu tambah susah. Kan beliau ini sudah bisa memperkirakan saya akan ke Jakarta dan naik pesawat dari Malang. Jam sekian pasti saya di Jakarta. Kok bisa mengatakan itu? Karena mereka menggunakan sunatullah, menggunakan hukum alam itu. Dengan cara yang digunakan hukum alam ini bisa tercapai ke sana. Gitu. Ya toh? Tetapi kalau dipindah, kalau Tuhan yang lain dipindah, itu cara hukum alam itu diganti hukum alam. Gak bisa begitu. Dipindah lagi. Oh ya, rusak karu-karuan, tidak ada ketentuan. Ini rusak dunia. Nah, itulah. Maka orang-orang yang mempunyai Tuhan satu hanya cuma Allah saja itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya toh? Karena Allah selalu memberikan petunjuk. Yang memberikan apa sih Tuhannya banyak orang musyrik ini bingung. Coba kata riyoyo ini dinopo ini. Kok riyoyo rebu wakil orang ani. Ada apa begitu toh? Wakil kok apa itu? Mereka apa lagi? Mami kapan ide? Bingung. Katanya nggak umah ngadep nanti umah dinoni apa? Bingung. Coba kalau jenengan ngerapet anak kapan play? Oh jauh saking ngono kan. Sing kate rabi bingung. Sing kate rabi lo bingung pisan. Iya apa sih ditunda-tunda. Iki geblake iku aduh wis. Rusak kabeh rusak. Nah, itulah. Alhamdulillah bal aktsarhum, tetapi kebanyakan mereka itu layak namun tidak mengetahui begitu itu. Jadi tuntunan sudah diatur sebaik-baiknya itu golek tuntunan lain. Duh ya Allah. Surah karu-karuan itu. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Innaka mayyitu, sesungguhnya kamu mayyitu wa innahum mayyitun, akan mati dan mereka pun akan mati. Ya toh? Ya, yakin itu mati. Semua. Jadi tidak perlu kamu kan. Mereka juga mati, kita juga mati sama. Ya toh, masih wong alim itu Rasulullah Jarno Muhammad engko mati dhewe ae ngono acan. Jarno sing mendakwakan itu besok mati. Coba ramene al-taqwa iki Jarno, kok kapan-kapan nek semati sing gurune lek pro sepi maneh. Ngono kok sing benci kan begitu. Aku juga mati, kamu juga mati sama. Ya tuh, kamu mati, semua mati ya. Cuma matinya itu beda nanti bagaimana cara matinya. Oleh karena itu perlu persiapan. Jadi mati tidak perlu kita takuti, tapi yang kita perlukan adalah persiapan hidup setelah mati itu. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Summa kemudian innakum sesungguhnya kalian hai menungso tentang kezaliman-kezaliman itu yaumal qiyamati pada hari kiamat. Inda rabbikum akan berbantah-bantahan di hadapan Rob kalian. Sing wong sakal diberikan nasihat begini berdebat karena dia itu musik-musik. Itu besok gak usah kau turuti, gak usah kamu berdebat. Allah yang akan memberikan keputusan itu. Mulane agama gak perlu dibuat perdebatan. Tidak perlu dibuat perdebatan, dilakoni. Kalau memang bener-bener tulus, gak apa-apa tanya, saling tanya jawab, diskusi dengan yang baik, tidak enyer-enyeran. Allah sih memberikan putusan itu. Jadi para agama tidak perlu kita perdebatkan, yang perlu adalah dilaksanakan itu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Ya. Biasanya setelah selesai sholat berjamaah, Ya. kemudian dilakukan sholat sunnah. Bagaimana kalau dibalik dari sholat wajib dulu, dibalik sholat ba'diyah dulu, kemudian zikir dan doanya di akhir.
wiritan itu. Nah, wiritan itu sistemnya macam-macam. Ono sing bareng-bareng rame gede, bareng-bareng rame itu silakan, atau sendiri-sendiri silakan. Sakar. Yang bagus kalau menurut saya adalah sendiri-sendiri. Nah itu astagfirullahaladzim, bacaan wiritan setelah sholat. Nah baru setelahnya itu sholat rawatib, hadiah, sholat hadiah. Hadiah apa kopiah? Kopiah. Tak dane ngoyo Jadi setelah itu rawatib baru melaksanakan. Terus bagaimana sekarang ini seandainya kita itu tidak bisa melaksanakan wiritan? Wiritan itu langsung sholat sunnah. Sebab begini, ada seorang yang pernah berjanji. Ini ada riwayat di dalam kitab yang pernah saya pelajari. Ada seorang yang bersumpah akan aku berhasil cita-citaku ini, aku akan bersedekah kepada setan. Nah kebetulan dia itu sudah berhasil lupa. Pada waktu janjinya lupa. Suatu ketika mereka itu bermimpi, terus didatangi oleh itu setan, ditagih janjinya itu. Baru ditagih itu sudah sopo singan itu. Baru pertama kon sedekah ono bak orang-orang sing durhaka, anak sing durhaka kepada wong tuwa ono ki ana duit. Iku sedekah. Nah, termasuk orang-orang sing lancing sing salat iku nek ru salat wong salat iku lancing langsung ora wiritan iku sedekah ono. Iku bolong. Iku golongane setan, anak setan. Jadi kalau melihat dari situ, maka jangan dibiasakan itu. Mari assalamualaikum. Jadi Allahumma antas salam wa minkas salam wa alika ya utusan, jangan kamu ganti Allahumma lantas jalan dan itu. Jadi kalau kamu ganti, jangan kamu ganti dulu itu. Kecuali memang ada hal-hal yang sangat perlu dan dengan tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib itu, maka setelahnya itu astagfirullahaladzim sampai Allahumma antas salam wa minkas salam, barulah jenengan ngadeg gitu. Kalau memang ada perlu itu, sebab semua yang diucapkan di dalam sholat ini nanti di akhirat jenengan butuhkan itu, nabat di berita yang besar dibutuhkan. Loh satu kali saja astagfirullahaladzim itu pun akan diketemukan di akhirat. Maka jangan kalau bisa, kecuali memang ada dalam keadaan terpaksa karena biasa tidak meninggalkan sholat rawatib, maka sholat dulu boleh, silakan. Wiritan dulu, baru itu wiritan dulu. Ojo suwe-suwe mek tuntut yang aku tok, tapi lek wiritane sampai isak ngono ku ya wiritan apa yang dicontohkan oleh Rasul itulah. Yang kedua, seandainya kita masih ketinggalan dalam imam terawih itu, maka harus kita jangkepi. Nah kalau kita mengikuti imam assalamualaikum tidak berarti kurang kan? Papat balik bacane kene imam wis papat kene sik telu assalamualaikum, berarti jenengan tak malih papat telu kurang siji. Ya harus ditambahi ngadeg. Tambahi. Walaupun itu sholat sunnah. Lagi ada ini umpama kan sering yang bekerja jauh-jauh itu ada perjalanan itu di mana kemana itu tiap hari pekerjaannya itu dari rumah misalnya jauh, itu tetap berjamaah salatnya Pak, itu nggak dilakukan, kita langsung berdoa misalnya Allahumma antas salam itu langsung bahwa laku dan qadir langsung berdoa, nggak pakai wiritan. Itu kan maksudnya itu bekerja langsung berdoa, tetap sholat rawatib tetap boleh Pak, bisa wiritan itu bisa dengan berjalan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Ini sampai turun ini kesel turu. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Boleh. Karena ada pekerjaan soalnya Pak. Nah ya ada pekerjaan, silahkan. Tapi kalau bisa jangan kamu tinggalkan. Cuma kamu kalau pekerjaan ini gak bisa tinggal telat, ambil melaku. Ambil jalan. Ini gak apa-apa itu. Bisa. Ya toh?
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, jadi ngadeg iku logo berbaring, silakan kamu lakukan itu. Tapi ingat saja, apa? Pemikiran rohani kita selalu hubungan dengan Allah. Itu silakan, enggak apa-apa. Kalau toh memang ada keperluan. Ada lagi? Istighfar zikir termasuk bagian. Loh iya, memang itu bagian, maka itu harus supaya gak jadi anak setan. Jadi loh, cari ini ulama sih menceritakan itu. Ya jelas. Ada lagi? Sudah cukup? Nah kita lanjutkan. Juz 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idh ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. والذين جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون على الله عليه yatawakkalul mutawakkilun. Nggih bener nggih? Nggih bener. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum 'inni 'amil fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adabun muqim. Shadaqallahul 'azim. Ayo. والذي جاء
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.